Oke, selamat sore guys, selamat sore lagi ya. Kita welcome back kembali ya. Penggunaan kata yang tidak efektif ya. Hari ini, sore ini kita ditemani oleh anak-anak kebanggaan saya tentunya dan anak-anak kebanggaan Skatel. Ada Hilman dan Reva. Halo, say hi dulu dong guys. Nah, tampan-tampan bukan? Yang Reva yang mana, yang Hilman yang mana nih? Saya Muhammad Reva Pratama. Saya alumni dari SMPN 2 Banjarbaru. Oke, alumni dari SMP 2 Banjarbaru yang situ aja ya. Masuk ke Skatel. Kalau yang ini berarti Hilman dong. Coba kenalin diri dong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marsdi. Saya alumni dari SMP Negeri 5 Banjarbaru. Oke, SMP 2 dan SMP 5. Deket-deket aja. Ya, SMP lainnya ditunggu untuk masuk ke Skatel ya, guys ya. Oke. Dari SMP ke SMK Telkom. Kenapa jadi pilih SMK Telkom Banjarbaru untuk menjadi sekolah lanjutan dari SMP? Kalau saya jadi milih ke SMK Telkom awalnya karena dengar-dengar dari keluarga gitu. Kebetulan keluarga saya ada sepupu saya, kakak sepupu saya alumni berdua dari sini, yang angkatan tahun kemarin. Gitu. Oke. Terus dengar-dengar info dari mereka, terus ada program studi multimedia, gini gitu, jadi tertarik arahnya. Oh, jadi dari terinfluence dari mereka ya, gitu. Kalau Hilman? Kalau saya emang milih SMK Telkom gara-gara sama kayak Reva, gara-gara program studi multimedia sih Kak. Karena saya memang ada ketertarikan di bidang multimedia dan menurut saya SMK Telkom adalah sekolah dengan prodi multimedia yang terbaik di Kalimantan Selatan, sehingga saya milih SMK Telkom. Keren. Ini adalah orang-orang yang mantap sekali ya. Jadi program studi multimedia nih kan mereka yang ambil. Jadi tadi tertarik di bidang multimedia. Reva tertarik juga di bidang multimedia atau apa sih sebenarnya tuh? Kenapa? Kalau Reva tertarik, kalau Hilman kan tadi tertarik di bidang multimedia. Kalau Reva juga tertarik kah? Oh ya, tertarik. Oh, tertarik ya. Terus kalau tertarik nih berarti udah ada planning ke depannya dong. Ya kan? Kira-kira punya cita-cita apa sih kok jadi pengen mau masuk SMK Telkom terus kemudian memilih jurusan multimedia? Sebenarnya kalau saya dari planning aja gitu, pengennya punya perusahaan di bidang percetakan atau fotografi, studio foto atau semacamnya gitu sih. Oh, lebih ke usaha. Oh, jadi pengen jadi wirausaha gitu ya, pengusaha ya guys ya. Oke, itu kalau Reva. Kalau Hilman? Sama kayak Reva sih Kak, saya emang ada minat di bidang kreatifpreneur, jadi saya pengen punya usaha sendiri di bidang multimedia, entah itu studio foto atau mungkin production house. Jadi itu alasan saya milih SMK Telkom Banjarbaru. Oke, jadi berarti dari kecil udah punya planning kayak gitu ya? Iya. Keren banget. Saya masih kecil masih mikirin makan mie ayam gitu ya. Ini kan kalian udah kelas berapa sih? Kelas 12 ya? 12 bentar lagi mau lulus. Udah melalui 2 tahunan lebih di SMK Telkom. Kira-kira punya produk apa nih? Udah punya produk yang dihasilkan belum? Oke, dari Hilman dan Reva, apa punya produk apa kalian? Kami kebetulan yang barusan ini ada proyek bikin iklan untuk ujian blog ya. Oh, yang pertama kemarin ya? Betul. Oke, bisa liatin nggak guys proyeknya? Boleh. Sebentar. Let's show to the camera. Oke. Oh, wih, keren. Kan tuh banyak kan durasinya, nanti kita nggak cukup nanti durasi. Oh iya. Jadi itu sekilas ya guys ya untuk produk iklan mereka. Jadi mereka ini, bukan mereka ya, anak-anak saya tercinta ini adalah membuat produk kemarin bikin ujian blog. Itu berapa lama tuh waktunya tuh bikin kayak gitu? Kurang lebih kemarin 2 minggu ya. Iya, 2 mingguan. 2 minggu bisa bikin kayak gini? Iya, betul. Wow, apakah kalian tidak tidur? Apakah kalian menjadi Superman? Ya, keren banget. Itu produknya itu dikerjakan kelompok apa bikin sendiri-sendiri? Kemarin tuh per kelompok Pak. Oh, kelompok ya. Dan kebetulan kami emang sekelompok juga. Oh iya. Oke, baik. Tapi saya emang di belakang layar, jadi saya nggak ada di videonya. Oke, ini kan kalian udah bikin karya nih. Terus punya harapan apa sih terhadap karya yang kalian bikin ini? Kedepannya bakal gimana sih gitu? Apa harapannya? Oke, kan sebenarnya karya kami nggak cuma iklan tadi aja Kak. Kan kami juga ada di bidang fotografi, sama ada desain juga, baik itu desain grafis maupun desain 3D. Nah, kalau untuk desain itu kan bisa untuk kita jual lagi kayak di kedepannya. Sama kayak foto-foto bisa kita jadi fotografer atau mungkin bisa juga dijual di Shutterstock kayak gitu Kak. Oh, oke, bisa ya dijual di Bisa, platform-platform bisa. tertentu gitu ya. Oke. Jadi selain mereka bikin karya, ini juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah ya guys. Betul, ya. Kak, betul, Kak. Sangat bercuan sekali. Oke.
Mas Hilman nih ada nih, kita live chat nih, kita baca dulu. Oke. Mumpung ada yang komentar. Kebalik. Mas Hilman nih suka fotografi yang motoin pesawat di Samsudiner. Oh, Ya, betul, iya Kak, betul, kah? Kak, Oh, betul, benar Kak. benar benar. Ya, Kenapa suka foto pesawat Keren, nih, keren. Mas Hilman? Ini itu foto-fotonya mana salah nih? satu hasil fotonya lah tadi. Oh, keren itu. Terus Itu sama sebelumnya. pesawat apa itu kuning gitu? Itu kargo, Kak. Oh, kargo. Oke. Saya nggak pernah lihat apa namanya pesawat warna kuning ya. Oh, nanti bisa dicek. Ada Instagramnya nggak? Hil? Ada. Apa tuh? Hilman titik pesawat. Oh, oke, Hilman titik pesawat. Iya. Kalian bisa lihat ya. Itu Betul, promosi ya guys betul, ya. betul. Lihat nanti foto-fotonya Hilman ya. Kalau saya foto ya kan cepret gitu aja ya. Mungkin nanti itu kalian bisa lihat gimana sih ada keterangannya nggak sih di situ pakai ISO berapa? Ada ya. ada eksifnya. Oh, Saya oke. sertakan di Caption. Oke, jadi nanti cek aja di caption di fotonya Hilman titik pesawat, nanti ada fotonya tuh sudah keterangannya gimana ISO-nya apa segala macam, fokus dan segala macam. Saya nggak begitu paham soal itu ya. Oke, kita melihat apa nih, komentar lagi. Ini ada Muhammad Afdal, bagaimana asal usul kalian bisa menjadi siswa terbaik di MM di sekolah? Apakah kalian memiliki orang dalam? No. Diketahui guru karena nilai bagus atau bakat atau ada alasan yang lainnya? Oke, Afdal nih, apa kalian punya orang dalam? Di Sekata punya nggak orang dalamnya? Apakah kita pernah kenal sebelumnya? Enggak. Ini kenapa nih? Kayaknya ada, ini Afdal ini siswa apa sih namanya? Jurusan apa ya Afdal? TKJ kalau Ya, nggak salah. TKJ ya. Kenapa bisa menjadi apa namanya siswa terbaik di Skatel kata Afdal? Nah, versi Afdal ya. Versi Afdal, oke. Gitu. Bukan versi on the spot ya, Kak? Udah nggak zaman saya versi on the spot gitu. Kenapa nih kira-kira? Hil, Ref? Mungkin karena ya kami berdua sering ikut aktivitas-aktivitas mungkin jadi skatel kayak misalnya ada tim dokumentasi atau sejenisnya gitu mungkin ya. Oke ya. Gitu. Oke, jadi sering ikut acara-acara ya? Ya, kan Oke. saya sama Reva ini salah satu termasuk tim multimedianya juga buat dokumentasi. Kalau Reva waktu apa Reva kemarin, Rev? Apa? Oh ya, Ya tuh, pengukuhan. pengukuhan. Ya, Reva pengukuhan. Kalau saya waktu itu waktu Di expo. Oh iya, kamu yang Ya. itu ya, yang anuin kamera. Ya. Ya. Oh, gitu guys. Jadi bukan karena orang dalam ya, karena saya dan Hilman dan Reva sebelumnya juga belum pernah kenal gitu Betul. kan. Kita kenal ya di Sekatel aja gitu. Jadi mereka ini sering ikut event-event, misalkan pengukuhan atau expo. Jadi mereka Betul, sering ikut bareng sama kita, maksudnya sama tim ya, sama tim sekolah. Jadi mereka jadi sering show off kan, sering kelihatan gitu loh gitu. Apalagi nih? Akmal. Oh, ini apa lagi? Kak Hilman idaman banget sih pakai emot love. Ya bilang Akmal tadi, agak seram ya. Bukan nih, Ramadan Oh. dan Afan. Laki-laki perempuan ini? Laki-laki Oh, sih laki-laki, nampaknya. oke. Seram juga. Ini ada namanya, apa kesulitan atau kendala kalian selama jadi anak jurusan MM di Sekatel? Kira-kira kesulitannya apa nih? Punya kesulitan nggak? Kesulitan mungkinnya kalau misalnya ada proyek gitu kan, dikejar deadline gitu. Oh, pasti ya. Bawa banget kan, wah mau ngejar nih kadang di situ. Tapi itu jadi dibawa asik gitu. Ya, asik ya. Kalau Hilman apa kesulitannya ya? Mungkin kesulitannya kalau harus menghandle tim besar mungkin ya, Oh, kayak iya. ini proyek akhir kami kan film itu satu kelas. Nah itu mungkin kesulitannya adalah mengendalikan banyak kepala tadi kan. Ya itu Mengatur banyak kepala paling itu sulit sulit. itu sih kalau Iya. untuk sekarang. Iya, paham. Ini deadline, ini ya memang mengendalikan banyak kepala untuk menjadi satu pemikiran itu susah ya. Susah. Makanya ya memang menjadi pemimpin itu susah. Maksudnya kayak pikiran kita dan pikiran yang lainnya belum tentu sama dan menyamakan itu dan menjadikan satu keputusan yang bisa diterima banyak orang itu kan memang sulit ya. Oke, jadi keren. Siapa nih pemimpin kemarin tuh? Kelas kita siapa produsernya? Kamu kan, Ref? Oh saya. Wis, keren banget. Tidak kaleng-kaleng ya pokoknya anak kesini tuh. Kalian ini selama jadi siswa MM senang apa enggak? Atau senang banget? Enggak atau senang banget. Pipa nih siapa nih? Jadi selama jadi anak MM nih senang atau pernah menyesal atau senang banget atau biasa aja gitu? Kalau saya senang banget sih, Senang aja, karena memang passionnya ya? Ya, sejalan sama passion dan hobi yang dilakukan ya fotografi atau 3D modeling, gitu. Oh gitu, jadi memang senang-senang Ya memang. Memang senang nggak? Ya karena kan karena tadi kami kan sama-sama masuk karena memang passion bukan karena disuruh atau apa, jadi kami enjoy sih. Oke.
Jadi memang karena senang ya, nggak ada paksaan dari pihak manapun betul. ya, tidak terinfluence dari manapun gitu ya. Betul. Tapi terinfluence dari kakak-kakaknya ya. Ya pasti, tapi nggak ada paksaan lah intinya kayak gitu. Jadi mereka enjoy aja kok, Mas Pipau nih, ya kan? Aman ya Mas Pipau ya. Kita tunggu lagi nih kalau ada. Oh ini nih showcase Skatel terbuka buat semua ya, bagi anak Skatel yang mau. Oke, showcase ini bukan kita ngambil bukan anak yang paling pintar tuh enggak, cuma siapa yang mau, ayo kalau mau silahkan menghubungi Ibu Ria nanti di PPDB ya. Ini enggak cuma, bukan berarti yang lainnya enggak pintar tuh enggak, ini kita ambil sampling aja ya, maksudnya yang mau aja, karena mereka ini memang mau untuk show off ya sudah kita iyakan aja gitu. Kita juga menawari dulu awalnya, mau nggak Hilman, Reva gitu, mau, mereka bersedia, oke. Jadi bukan bukan apa sih namanya, bukan kita pilih-pilih tuh enggak. Kalau ada yang mau, let's join with us. Oke, ada gini nih dari Pak Valerian. Apa pesan-pesan kalian untuk adik-adik kelas 10 dan 11 terkhususnya jurusan DKV? Apa punya pesan apa kalian terhadap jurusan terhadap adik-adik kita nih, terkait jurusan tercinta kita nih? Untuk Bulan. untuk apa ya? Apa? Adik-adik Adik-adik kafe yang selanjutnya tetap semangat, jangan putus asa, jaga kesehatan, itu yang penting. Ya utamanya ya. Mungkin tugas banyak tapi yang diutamakan kesehatan. Oke, kalau Hilman apa punya Kalau dari pesan saya sih apa? pesannya adalah terutama kan buat yang DKV kelas 11 kan cuma satu kelas tuh. Nah, itu mulai dari sekarang dibikin solid aja. Karena kuncinya tuh harus solid. Terutama untuk menghadapi tugas akhir itu harus solid. Makanya kalau nggak solid itu susah ya guys Ya, ya. betul. Jadi kesolidan ini sangat diperlukan ya. Oke, kelas 11. Kalau kelas 11 mungkin satu kelas aja ya. Ya. Jadi silahkan untuk disolidkan jurusan kalian satu kelas aja, disolidkan biar nanti produknya oke punya. Untuk yang kelas 10 kayaknya masih 2 kelas ya. 2 kelas. Ya, jadi itu tetap harus solid juga. Cuma untuk yang kelas 11 akan lebih gampang karena mungkin satu kelas Iya. ya. Karena kan nggak mungkin di rolling lagi kan mereka. Oke. Apa yang perlu disiapin sebelum jadi anak MM Bang? Niat. Jadi kalau dari Reva dan Hilman apa yang perlu dipersiapkan untuk mau jadi anak MM itu apa sih? Kalau saya niat ya, kalau kalian apa? Selain kesehatan tadi, Rev. Iya. Selain nyiapin fisik dan mental tadi. Oke. Karena di multimedia nih kita ada seperti kayak editing atau modeling, edit video dan lain-lain, mungkin ya equipment lah. Oh, equipment betul, ya. betul. Oke. Kalau equipmentnya nggak terpenuhi semuanya, gimana? Maksudnya kita nggak punya equipment apa-apa nih selain HP misalnya kayak gitu. Iya. Gimana tuh? Mungkin Bisa aman aja sih ya kan, Rev? menggunakan fasilitas Iya sekolah. betul, karena kan ada lab dari sekolah, ada lab komputernya, ada juga lab buat menyediakan alat-alat kayak kamera dan lain-lain. Oke, mungkin perlu diasah skillnya untuk megang kamera tuh gimana? Iya. Karena mungkin kalau terbatas di equipment dari diri kita sendiri, sekolah kan menyediakan. Jadi mungkin kita belajar untuk gimana sih cara megangnya, gimana sih cara muter lensanya, gimana sih nyalainnya gitu ya. Tapi betul sih yang kata Karis tadi, yang pertama harus dari niatnya dulu, harus Niat, dari niatnya dulu. Betul. Kalau nggak niat nggak bisa. Harus ada keinginan untuk belajar, nah itu Kak. Oke. Wah, PMR Wira SMK Telkom Banjarbaru, mantap Kak Hilman yang juga ketua PMR. Oh, jadi kamu Ya. ketua PMR juga? Betul, Kak. Karena cuma ikut-ikutan aja, karena Enggak, kan ketua enggak. ya guys ya. Iya. Oh, saya baru tahu ini, padahal saya sudah bersama Hilman 2 tahun ini ya. Betul. Oke, jadi ikut ekskul PMR juga Hilman Ya, ya? betul, Kak. Oh, kemarin ikut ke itu Ya, nggak? Jumbara Mana sih? Nasional ke Lampung. Oh, ya itu ngapain Hil? Kenapa? Yaitu jumpa, bakti dan gembira. Jadi ada berjumpa dengan seluruh anak PMR. Terus juga ada negara-negara sahabat juga kayak Malaysia, Singapura dan lain-lain. Keren. Terus baktinya itu yaitu bakti sosial, bakti masyarakat, juga bakti lingkungan Kak. Oh, Jadi ada mengunjungi lapas kegiatan-kegiatan. anak dan lain-lain. Terus gembiranya ya tadi karena ketemu-ketemu ada penampilan-penampilan juga kayak Got Talent-nya gitu Kak. Oke, keren ya. Berarti pengalamannya, nah anak MM tidak terbatas hanya di bisa Ya. di MM aja. Contohnya kayak Hilman ini bisa ikut Jambore, apa sih nasional ya? Ya, Ikut Jumbara apa? Nasional. Nah, Jumpa Nasional tadi namanya. Jadi ikut acara tadi tuh membawa nama baik Skatel juga ya. Betul, Kak Hilman ya gitu. Bang Hilman serem juga, nggak serem keren saya gitu kan. Nah Saya nggak ini gigit kan Kak? apa? Saya nggak pernah gigit kan di kelas. Enggak pernah. Aman. Hilman adalah anak yang baik dan bisa diandalkan ya guys ya. Oke, ini kalau kalian tadi kan pasti berat nggak sih di jurusan multimedia nih menurut kalian?
Berat ya. Berat nggak kira-kira? Berat tergantung tugasnya, kalau kalau dibawa happy enggak. Oke. Tergantung dari masing-masing juga Oke. gitu. Jadi tergantung bawaan kita masing-masing Iya, ya. betul. Nah, Hilman apakah berat? Seperti mukanya menggambarkan keberatan nih. Sebenarnya ya tadi tergantung ini sih, kalau tergantung kelompoknya juga bisa tuh Kak. Kalau tugas kelompok itu apakah kita bisa menghandle mereka, bisa memimpin mereka, kalau itu bisa aman nggak? Oh, oke. Dan asal jangan menunda-nunda sih Kak. Kan Oke. tadi kan kalau kendala Reva kan katanya deadline, nah itu nah. sebisa mungkin dimanfaatkan waktunya Kak, jangan pas mepet-mepet baru dikejar, itu jangan. Oke, jadi nanti hasilnya nggak maksimal ya. Betul, Oke, betul. Sistem SKS, sistem kebut semalam. Nah, jangan. Nah, itu tadi berbicara berat dan tidaknya. Pasti ada sisi di mana kalau lagi nggak mood atau lagi nggak apa gitu kan. Betul. Kira-kira kalian punya support system nggak di sini? Maksudnya untuk menunjang kalian seperti sekarang ini, punya support system nggak? Kalau saya misalnya ada trouble atau apa, biasanya ke guru-guru ngobrol, atau ke teman-teman, ataupun ke orang tua juga gitu. Oh, jadi support systemnya siapa? Ke orang tua berarti? Ke orang tua sih, bisa sharing-sharing gimana Oke. di sekolah, apa aja yang dilakukan gitu. Tapi orang tua support aja Reva di sini. Sangat support. Sangat support ya. Saya tahu aja kalau itu ya. saya kenal mamanya Reva gitu. Jadi beliau memang sangat support anaknya untuk sekolah di sini, dan ya namanya orang tua support pasti akan dilakukan segala macam hal untuk mensupport anaknya. Kalau Hilman punya Kalau saya support sih dari systemnya siapa? teman-teman sih Kak, karena kan Teman-teman? memang lingkungan di sekolah juga mendukung gitu, teman-temannya bisa buat diajak curhat dan lain-lain. Terus juga kalau saya support system saya yang kedua adalah kopi Kak. Oh, oke, anak kopi guys. Betul, Ternyata ya. dua-duanya ini anak kopi kayaknya ya guys ya. Oke. Ya betul. Oke. Kopi, kenapa jadi kopi Hil? Karena kalau saya selain tertarik di multimedia, saya juga tertarik di dunia kopi Kak. Saya suka ngerasain berbagai macam kopi, Oh, oke. khususnya yang manual. Oke, Anda ini banyak sekali tertariknya ya. Oke, kalau kopi manual brewing, Ya, manual pakai brewing. V60 atau yang lainnya gitu Ya, ya. betul. Oke, baiklah. Kopi, terus orang tua nggak support ya? Kok nggak disebutin orang tua nih? Ya, itu kan yang keluarga, teman Iya. dan juga kopi. Oke, jadi ada ya keluarganya. Ada. Awas kamu tidak menyebutkan keluargamu ya. Pecat kamu dari kakak. Itu support sistemnya. Nggak ada tambahan ayang kah ini nih? Waduh. Udah, astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Ada tambahan satu sih Kak, wali kelas. Oh, wali kelasnya Ya, siapa? Wali Saya sendiri. Wali kelasnya kita siapa ya, Rev? Oke, jadi ya kebetulan saya wali kelas dari Betul. Hilman dan Reva. Saya sama Hilman udah 2 2 tahun tahun. ya, dari 2 kelas tahun. 11 ya. Kalau sama Reva baru kelas 12 aja gitu ya. Nah, kan ini udah banyak bikin project nih. Film Betul. udah hampir selesai nih ya. Maksudnya yang 50%-nya hampir selesai. Ya, betul, Untuk betul. ujian blok besok nih udah hampir selesai dong. Ya betul. Maksudnya betul. udah ada ya 80-90% lah. Kira-kira tuh punya keseruan apa tuh waktu bikin project kayak gitu? Di dari kalian. Ini kan film nih satu kelas Ya, nih. iya, betul, Nah, betul, keseruannya apa tuh? Keseruannya kalau saya di lapangan sih Kak. Lihat gerak gitu, sistemnya jalan gitu. Oh, itu asik gitu Asik Kak. ya. Atau kebersamaannya di lapangan gitu. Kan itu jadi kenangan nanti kalau sudah ambil buat lulus kita kan. Ini besok kan ya. proyek terakhir kan. Oke, keren. Ya betul sih Kak. Ini itu proyek itu bisa membuat yang awalnya jadi diem-dieman sama teman jadi lebih akrab dekat. lagi ya. Ya, Oke. jadi lebih solid lagi Kak. Iya. Iya, saya memang melihat anak kelas 12 ini sekarang solid-solid ya, Mbak. Anak 12G maupun 12F itu Betul. semuanya solid-solid karena memang yang sebenarnya yang dibutuhkan untuk membuat suatu proyek film, mau sehebat satu orang hebat tapi yang lainnya nggak solid, dia nggak akan goals untuk membuat film itu. Kerjasamanya itu yang paling penting ya, Kerjasamanya yang paling penting. Jadi keseruannya punya masing-masing ya. Saya memang melihat oke lah solid gitu ya. Maksudnya kesulitannya udah mantap gitu. Nih ada apa nih? Oh, Kak Reva ikut tag video acara Expo Pemkot loh, ngeri. Ikut acara Pemkot kah Iya, kemarin? kemarin itu kebetulan pas lagi magang di Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Ada acara Expo Kota Banjarbaru kan, kita hari jadi Kota Banjarbaru, jadi diajak jadi tim dokumentasinya Dinas kemarin. Oh iya, saya lihat kamu kemarin. Ya di Banjarbaru Titek. Oh iya, Expo kan ya. yang Expo Titek itu. Iya, kan? Titek Expo. Oh, Titek itu. Iya bener-bener. Kok kayak siapa gitu oh kalinya. Tak kira kamu alumni kemarin tuh. Itu pas kelas 11 ya? Kelas kayaknya? 11. Oh iya pas kelas 11. Iya, Pas saya magang. belum terlalu Iya, betul. mengenal Reva, bukan. Wah, tahu cuma lupa gitu ya karena banyak apa namanya? Dan Kariska pasti ngeliat saya juga. Iya, karena Anda di sana terus. Iya betul. Hilman ya. Ya karena kalau Reva kan di Pemkotnya, saya di Skatelnya. Oke. Oh iya, dari ini Pemkotnya, kalau Hilman Ya. dari pihak sekatanya ya. Betul. Oke, jadi sama-sama keren ini. Ini dari penyelenggaranya, ini dari gestarnya gitu ya. Oke. Ini keren nih, Kak Reva keren banget ya. Kamu baru tahu Reva keren ya.
Oke, tutorial membuat desain atau video ketika inspirasi nggak ada. Nah, kalian biasanya kan bisa ada buntu-buntunya ya. Nah, apa tuh kira-kira kalian ngapain kalau udah lagi buntu? Biasanya bisa cari referensi kayak di Instagram atau di Google atau mau lihat referensi dari YouTube pun bisa. Jadi dicabangkan lagi dari situ. Oke. Oh, jadi cari-cari di internet gitu ya. Sekalian banyak nonton video latihan. apa gitu di TikTok gitu atau di YouTube gitu ya. Kalau Hilman? Bisa brainstorming sama timnya sih kak. Kalau misalnya itu project tim kan kita bisa nanya sama tim kita, ada masukan kak atau mungkin ada ide gitu kak. Oke deh, mantap nih. Ahmad Akmal Azinanur MM. Masih ada MM-nya. Mapel apa yang paling kalian sukai dari jurusan multimedia? Nah, apa mapelnya yang paling disukai ini? Ayo ref, apa ref? Yang ya secara general maupun maksudnya ada yang produktif dan non produktif ya biasanya. Nah, kalau yang disukai apa tuh? Yang paling disukai, yang paling tertarik gitu. Sebenarnya kayak apa itu ya? Kalau ini nggak ada lagi sih fotografi kemarin. Iya, KFD. Oh, KFD. Ya, saya juga Oh, sama KFD. Pak Indra ya kemarin ya? Betul. Oke. Banyak terjun ke lapangan loh. Nah, Bisa belajar langsung kamera itu gimana cara pengoperasian Betul. gitu. Jadi nggak harus teori. Nggak banyak teori, jadi bisa praktek langsung. Gitu. Langsung ya. Jadi prakteknya keluar gitu Keluar kan. Jadi ya? nggak cuman di dalam kelas aja, cuma ada juga keluarnya. outdoor learningnya. Oke deh. Itu kalau apa ya mapelnya berarti menyenangkan ya mapelnya tuh. Menyenangkan ya. Jadi nggak melulu di dalam kelas ya. Oke. Kalau itu KFD itu Ya. hanya di kelas 11 aja ya kemarin ya? 11. Betul, kelas 11 komposisi 2 blok foto aja digital. kayaknya ya kemarin. Iya, 2 tuh blok. Ya? 2 blok aja ya. Oke, jadi itu menarik ya guys ya. Nah, ini dari R ini siapa ya? Oh, Ifka ini kayaknya. Menurut kalian apa keuntungan bisa belajar di jurusan multimedia? Apa yang dapetin sih kalian tuh? Bisa dapat apa sih? Nah, kita kan berbicara nih kalau SMA, saya kan alumni SMA. Itu enggak punya skill. Nah, kalau SMK pasti punya skill. Nah, kira-kira kalian punya apa sih keuntungannya gitu? Yang pasti kalau masuk multimedia kan otomatis belajar seperti desain, video editing, fotografi dan ya dapat ilmu-ilmu seperti itu tadi gitu. Oh, oke. Ya. Itu desain ilmunya itu. Iya. Terus apa lagi punya ilmu apa lagi? Kalau dari saya selain yang ilmu tentang multimedia juga dapat relasinya itu sih kak. Yang karena kan magang kan, nah itu bisa dapat relasi. Oh jadi, oh ya kan kemarin ada magang Ya, ya betul. guys ya. Jadi Karena kami kan kelas 11 magangnya kan. kelas 11 kan magang, jadi nggak cuma kita dapat teori dapat, Prakteknya skill juga dapat. dapat, praktek dapat, Iya. relasi pun dapat. Ya, jadi Berarti mantap lebih ya. tahu dunia kerja gimana gitu kak. Oke, jadi itulah keuntungan dan benefit ketika kalian masuk di SMK Telkom ya guys. Jangan lupa daftar, kita sudah buka gelombang 2 ya. Oke. Kakak-kakak ini UCL dukung siapa? Apa pulang ini nih? Ini nih, jangan-jangan seperti ini. Yang lainnya. Nah, tadi tipsnya udah disampaikan sama dan ini tadi ya Pak Leri atau siapa tadi? Tipsnya untuk adik-adik DKV tadi udah disampaikan. Kalau ucapan terima kasihnya buat support sistemnya. Oke. Belum ref. Kamu dulu. Gantian gitu. Oke, apa ya? Ya terutama terima kasih pada keluarga dulu udah mensupport baik itu secara finansial, secara materi, juga secara emosional juga. Terus kalau untuk teman-teman terima kasih udah bisa diajak kerja sama. Kalau untuk tugas kelompok juga bisa membantu meringankan beban pikiran juga ketika diajak curhat. Guru-gurunya juga asik-asik. Terima kasih juga Bapak dan Ibu guru atas ilmu-ilmunya. Gitu sih Kak. Ya memang guru-guru skata tuh asik-asik guys, nggak ada yang nggak asik ya. Bisa dibuktikan masuk skata gurunya asik-asik. Punya karakteristik yang oke. Kalau Reva, terima kasihnya. Ya, terima kasih kepada kedua orang tua, ayah, bunda, kepada teman-teman yang setiap hari ketemu, jadi teman ngobrol gitu, teman sharing-sharing gitu. Terima kasih ke guru-guru Skatel juga ya, jadi teman sharing juga ya kayak teman lah sudah kalau untuk guru-gurunya asik lah. Iya asik guys, kan trusted ya. Nih Rima Sari, kayaknya ini mama anda ya. Waduh. Halo Ibu Rima, halo. Oke, Reva keren, udah punya cewek belum? Udah Nah, punya itu belum? belum. Wah parah nih, punya belum? Belum. Oh belum, belum Ibu Rima, tenang Belum, aja. Oke, nanti kalau sudah punya akan di go public ya guys. Ya. Kalau tidak go public awas saja ya. Oke, itu tadi keseruan-keseruan kita. Udah habis ya pertanyaannya ya dari live ini. Bang Hilman udah punya cewek belum? Hilman udah punya belum? Aduh. Waduh, iya apa enggak nih? Wah, ya atau ya. Ayo. Tit. Oh, disensor ya guys, saya disensor ya. Kayaknya ada Bang kalau Hilman nih. Oke.
pada keren banget ya, keren makanya kalau mau keren mau masuk keren masuk SMK Telkom Banjarbaru. Oke, hari ini kita cukupkan, kita udah berbicara panjang lebar, pertanyaan udah semuanya udah kita bahas, kita mengulik dari tadi Kaprodi sekarang siswanya, jadi balance gitu loh antara Kaprodi dan siswanya gitu. Jadi terima kasih untuk hari ini, terima kasih Hilman dan terima kasih Reva. Semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan lagi. Kita tunggu podcast minggu depan atau minggu selanjutnya ya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi. Minggu. Jangan kecepatan ya, nanti saya cepat terkenal, nggak enak sama yang lainnya ya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih Hilman, terima kasih Reva. Dadah, selamat sore Ya, dadah. guys.